wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat sehat walafiat di pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan taklim kita dalam kitab Sirah Fiqh Sirah An-Nabawiyah dalam pembahasan yaitu seputar hikmah di balik turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah menyelesaikan 6 masalah hikmah, 6 pembagian hikmah dari hikmah diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang insyaallah masuk ke pembahasan yang ke-7, yaitu istihbabu ta'nisi man nazala bihi amrun ahammuhu wa ashghuluhu bidikri taysirihi alaihi wa tahwinihi lahu wa dzakaru asbab salamati lahu. Hendaknya yang bisa kita ambil dari pelajaran diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pulang ke rumahnya dan bertemu dengan istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha adalah hendaknya bagi orang yang diturunkan kepadanya wahyu, karena orang yang diturunkan wahyu mempunyai perkara yang sangat penting yang membuat dia menjadi sibuk begitu kan dalam urusannya. Maka ketika seseorang itu mendapatkan seperti satu masalah yang membuat dirinya menjadi terbebani, membuat dirinya menjadi berat dalam tanggungan hal itu, maka orang yang berada di sekitarnya supaya menyebutkan hal yang termudah baginya dan sesuatu yang bisa menyebabkan baginya itu keselamatan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dalam keadaan dalam keadaan menggigil, ketakutan, kemudian dalam capek juga karena jarak dari Gua Hira ke rumah beliau di Masjidil Haram sana kurang lebih sekitar 7 kiloan kalau diambil jalur lurus, kurang lebih segitu, sekitar 7 kilo. Tapi kalau diambil jalur muter ya hampir 12-an kilo jaraknya. Allah alam, yang pasti beliau nggak mungkin ngambil jalur lurus sehingga turun naik gunung begitu kan. Yang ada pasti lewat lerengnya gunung beliau pada waktu itu. Nah, hendaknya bagi orang yang ada di sekitarnya ketika dia mendapatkan satu masalah supaya pertama menenangkannya, membuat diri itu menjadi tidak gusar, tidak jadi gelisah begitu. Sama halnya seperti kondisi kita sekarang. Ketika kita mendapatkan teman kita misalkan kena musibah, diantaranya mungkin diistirahatkan dulu dari pekerjaannya, sementara beban di rumahnya sangat banyak, anaknya masih harus sekolah, ada yang abangnya masih kuliah, dan seterusnya.
otomatis kan beban ini banyak. Maka bagi orang yang ada di sekitarnya, jangan membuat dia, ya kalau memang dia adalah teman baik kita misalkan, jangan membuat dia menjadi down. Tapi coba memberikan tetap semangat. Ya akhi, sabar ya akhi. Ini antum sedang diuji oleh Allah. Diingatkan. Karena manusia ketika dia mendapatkan satu masalah dan dianggap olehnya itu berat, kemudian dipikir oleh dirinya dengan sendiri, ya, dengan sendiri-sendiri, maka beban itu akan tambah berat. Karena pada suatu saat manusia ada kalanya dia kadang buntu pikirannya kan. Padahal tadinya nggak apa-apa, tapi ternyata ketika dihadapi langsung oleh dia, dialami langsung oleh dia, buntu pikiran itu. Nah, maka bagi orang yang punya masalah dalam hal ini supaya ya memberikan nasihat yang baik. Makanya kayak dokter itu kan, ketika mendapatkan pasien nggak boleh langsung dengan serta-merta ketika mendapatkan pasiennya mempunyai penyakit yang berat. Bapak ini penyakitnya berat sekali ini Pak. Wah, langsung tambah drop lagi pasiennya kan. Ya. Tambah drop pasiennya. Bapak penyakitnya berat ini kemungkinan untuk sembuh susah ini Pak. Ya sembuhnya sekitar paling 20%. Ya cacatnya 80%. Udah. Seakan-akan nggak ada harapan. Apalagi duit nggak ada. Bisa langsung drop itu, bisa. Ya kalau imannya dia kurang, tawakalnya kepada Allah, ya udah tinggal sedikit, ya sudahlah pasrah aja saya. Dengan mati aja sekali kalau kayak gini. Daripada saya hidup dalam keadaan cacat, mendingan minum baygon aja aman. Enggak bebani keluarga kata. Ya kan? Maka dokter pun harus ngerti kondisi pasiennya. Itu. Maka bagusnya dokter itu kalau bisa ya juga bisa memberikan motivasi agama kepada dia. Ada dulu dokter di tempat kita di Kalimantan, alhamdulillah beliau ngaji ngerti sunnah juga beliau. Subhanallah. Beliau sebagai seorang dokter, samping beliau juga memberikan pengobatan begitu dengan medisnya. Ya, pengobatan medis. Beliau setelah itu memberikan arahan-arahan seperti dikit pagi sore, bapak ini atau ibu ini, gini bu masalahnya, jelaskan dulu. Jadi semuanya tawakal kepada Allah. Coba ibu, udah bisa baca Quran belum? Terus diajarin supaya kalau belum udah bisa baca Quran, supaya baca Quran. Karena dibilang jantung itu akan berdebar. Terus dijelasin hikmah-hikmah dibalik membaca Al-Quran, hikmah dibalik zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hikmah semuanya dijelaskan sehingga membuat orang itu menjadi lebih tenang. Jelaskan kematian. Subhanallah, sebilang itu antum kalau seperti ini dakwah pengobatannya, antum dapat pahala sebilang itu. Bisa jadi orang itu dapat hidayah karena perantara dakwah antum yang sederhana kayak gini sebilang itu. Antum nggak usah menyebutkan qala ta'ala, tapi antum nasihatnya nasihat keimanan, insyaallah itu luar biasa. Ya. Dan beliau sekarang tugaskan ke Kediri. Alhamdulillah beliau masih seperti itu, mendakwahi pasiennya, terutama kalau berobat ke rumahnya. Kalau lagi tugas di rumah sakit ya beliau ya apa adanya gitu, karena kadang pasiennya antri banyak dan tidak bisa buat panjang waktunya. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil dari pelajaran yang ke-7 ya. Maka kata Khadijah radhiyallahu anha, kalla wallahi la yuhzikallahu abada innaka la tasilur rahima. Sekali-kali Allah Subhanahu wa sekali-kali tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidak membuat kamu ditinggalkan. Ya, Allah tidak meninggalkanmu. Kenapa?
Khadijah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan kebaikan-kebaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika mengalami satu hal yang membuat beliau menjadi takut pada waktu itu. Apa di antaranya yang disebutkan oleh beliau adalah innaka la tasilur rahima. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Ya, dengan keluarga, dengan tetangga. Ya. Kenapa beliau menyebutkan hal ini? Kebaikan-kebaikan. Karena dengan menyebutkan kebaikan seseorang kepada orang lain, sehingga dia itu tidak akan ada buruk sangka nantinya. Kalau kita sekarang kan wahyu oke lah nggak ada. Tiba-tiba pulang dari kerja langsung drop gitu kan. Akhirnya orang yang nggak ngerti kan, apalagi orang itu aslinya baik begitu, kok tiba-tiba langsung ngedrop, langsung nggak bisa bangun. Kalau kita memberikan informasi yang jelek kepadanya, maka kita akan berkata, waduh, kayaknya kena sihir di bapak, disantet sama orang deh, ya kan? Maka nanti akan timbul suudzon kepada orang lain, kayaknya disantet deh, bahaya ini dan seterusnya. Nah, yang baiknya bagaimana? Udah pak, santai aja pak. Insyaallah bapak, ini cuma sebentar kok penyakitnya, ya kan? Kalau emang dia sakit, insyaallah ini cuma ya ujian sederhana lah, gampang lah. Kalau cuma masalah kayak gini, insyaallah di ruqyah cukup, gampang. Ruqyah banyak kok di sini, teman-teman kita ada yang bisa ngeruqyah, gampang pak. Gitu. Ya, kalau urusan masalah dengan hal yang gaib kayak gini, insyaallah masalah yang gampang. Gitu. Maka dia akan tenang. Ketika mendapatkan musibah, kayak diistirahatkan dari tempat pekerjaannya, ya jangan kita membuat dia tambah drop lagi. Aduh, bapak udah di PHK, gimana ini? Anak bapak masih yang gede kuliah, adiknya lagi SMA, adiknya lagi SMP, adiknya lagi SD, belum yang kecil lagi 2. Gimana pak, kita juga lagi pada gak punya semua, kok papa malah kayak gini, wah tambah beban dia, ya kan, tambah drop. Tapi kalau kita memberikan nasihat-nasihat yang baik kepadanya, ketika dia menyampaikan keluhannya, maka jangan kalimat yang baik, yaudah insyaallah bisa kok pak, kemarin tuh si fulan, si bapak itu juga sama, alhamdulillah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan rezeki untuknya. Ya walaupun ya nggak seperti yang kemarin hasilnya. Kalau kemarin mungkin per bulan bapak tinggal akhir bulan tinggal nerima, udah pasti per bulan jatah bapak sekian juta. Ya sekarang harus mulai dari nol, sabar, bismillah. Yang penting kita mau usaha, insya Allah boleh jadi ini yang terbaik untuk kita dan seterusnya. Maka nanti akan bangkit semangatnya dia. Maka di sini Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit di saat beliau dalam keadaan bersedih ketakutan karenanya. Kemudian kata beliau Khadijah radhiyallahu anha, wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Nah, kemudian wa tahmilul kalla, Rasulullah diketahui oleh warganya di kota Mekah pada waktu itu, dan beliau sendiri merasakan hal itu. Apa? Tahmilul kalla, selalu membantu beban-beban orang lain. Ketika orang lain punya masalah, beliau bantu, beliau tangani, beliau handle dan seterusnya. Oleh Khadijah radhiyallahu anha disebutkan ini. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang baik. Kalau orang baik, nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kepadanya keburukan. Lalu wa taqsibul ma'dum. Kemudian kau wahai Rasulullah, kata Khadijah radhiyallahu anha,
selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang berketiadaan, tidak mempunyai sesuatu. Orang-orang misalkan dia membutuhkan makanan, ya, keluarga itu nggak punya makanan, oleh Rasulullah SAW dibantu apa yang beliau bisa lakukan untuknya. Nggak punya pekerjaan, dicarikan pekerjaan, diberikan informasi. Walau Rasulullah sendiri nggak punya pekerjaan, nggak menjadi karyawannya, tapi paling tidak beliau memberikan informasi dan seterusnya. Nah, inilah kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian wa tuqrid dhaifa. Ya, engkau wahai Rasulullah selalu memuliakan tamu. Kenapa memuliakan tamu? Ini menjadi sesuatu yang dimuliakan oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Pertama, dengan memuliakan tamu menunjukkan bahwa orang ini mampu. Kedua, orang itu baik. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, masih zaman jahiliyah pada waktu itu. Ya. Maka ketika dia bisa memuliakan tamu dengan baik, maka si tuan rumah itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari perlakuan dia kepada tamu dalam kebaikan tadi. Ya. Kemudian menjaga tali silaturahim juga antara sesama mereka. Dan mereka meyakini pada waktu itu bahwa barang siapa yang berbuat baik, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan yang sama nantinya. Maka Rasulullah SAW beliau menjelaskan dalam hadisnya bahwa tidak sempurna iman seseorang sehingga dia memuliakan tamunya. Ya, tentunya tamu di sini adalah ya memang tamu mereka orang-orang yang baik. Ya, tamu orang yang baik. Nah, kemudian wa tu'inu ala nawaibil haq, dan selalu membantu dalam hal kebaikan. Rasulullah SAW selalu membantu dalam hal kebaikan. Disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang paling terkenal kebaikan yang beliau lakukan adalah di antaranya ketika beliau menjadi penengah dalam pertikaian antara kaum petinggi-petinggi Quraisy Makkah pada waktu itu dalam peletakan batu pertama untuk Ka'bah. Beliau menjadi penengah. Beliau menjadi orang yang meletakkan batu pertamanya yang dipilih oleh tokoh kafir Quraisy pada waktu itu. Dan banyak hal beliau selalu membantu dalam hal kebaikan, dalam memberikan perdamaian dan seterusnya. Ditambah lagi memang beliau adalah keturunan orang-orang yang baik pada zaman itu. Nah, dengan alasan inilah maka Khadijah radhiyallahu anha ya mampu memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW sebagai suami beliau, sehingga membuat Rasulullah SAW menjadi tenang. Nah, kemudian ya, setelah itu kan minta diselimuti. Nah, setelah diselimuti, keesokan paginya beliau pergi ke pamannya yaitu Naufal. Ya, Naufal ternyata kesimpulan dari Naufal telah diceritakan oleh Khadijah radhiyallahu anha bahwa yang datang kepada kami itu adalah hadan namusul ladzi nazala ala Musa. Ini adalah merupakan malaikat yang pernah turun juga kepada Musa dahulu, memberikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu malaikat Jibril yang pernah turun kepada Musa, kata paman beliau, pamannya Khadijah radhiyallahu anha yaitu Naufal. Kemudian
Hikmah yang kedelapan adalah inna makariman akhlaqi wa isalil khairi sababun lis salamati min masari' syarri wal makari wa man kathura khairuhu wa surat akibatuhu. Sesungguhnya kemuliaan akhlak dan perangai yang baik merupakan salah satu sebab seseorang itu bisa mendapatkan keselamatan dan terhindar dari hal yang buruk. Maka barang siapa banyak kebaikannya, maka dia juga akan mendapatkan akibat yang baik yang banyak pula. Nah, ini Khadijah radhiyallahu anha, beliau memberikan nasihat kepada suaminya Rasulullah SAW dengan menyebutkan beberapa hal tadi, ya, dari akhlak beliau yang baik. Karena orang Arab pada waktu itu meyakini bahwa barang siapa baik kepada orang lain, maka dia juga akan dibaiki oleh orang lain dan tidak mungkin dizalimi. Ya, makanya Islam mengingatkan lewat Rasulullah SAW, ya, agar kita selalu baik dimanapun kita berada dan jangan sampai pernah menzalimin orang. Kenapa? Karena boleh jadi, ya, ketika orang itu disakiti oleh kita, hatta dia orang kafir sekalipun, ya, kalau kita sakiti dia, maka nanti dia akan berdoa buruk untuk kita. Nah, ketika dia menjadi orang yang terzalimi, maka dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengabulkan doa orang yang terzalimi itu. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, kata beliau, salatu da'watin mustajabatun. Ada 3 jenis doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau adalah yang pertama, doaul musafiri, doanya orang yang musafir. Itu dikabulkan, ya, terutama tapi khususnya di sini adalah safarnya dengan tujuan kebaikan, bukan untuk perbuatan dosa. Safar ingin bertemu dengan keluarga, safar karena melaksanakan tugas dari, katakanlah, dari kantornya, ya kan? Harapan dari melaksanakan tugas dia menjalankan amanah. Dengan menjalankan amanah nanti dia mendapatkan upah, lalu bisa dipakai untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Itu juga hal yang baik. Apalagi untuk haji dan umrah dan seterusnya. Ya, doanya orang musafir. Kemudian doaul walidi liwaladihi, doanya orang tuanya kepada anaknya. Maka hati-hati, ya, ibu dan bapak ketika marah kepada anak jangan sampai berkata-kata yang buruk. Ya, hati-hati. Pernah saya sampaikan dulu, ya kan, cerita di kampung saya dan itu kenyataan. Ya, dan banyak hal. Kenapa? Kita tidak tahu doa yang mana nanti yang akan diaminkan oleh malaikat. Maka Rasulullah mengingatkan, la taqulu illa bi khairin fa innal malaikata tu'minu ala ma taqul. Janganlah kalian sekali-kali, ya, berkata kecuali dalam hal kebaikan. Karena malaikat nanti akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jangan sampai berkata, apalagi menyumpahi kepada anak-anaknya dengan sumpah-sumpah serapah, kalimat-kalimat yang jelek, jangan. Apalagi dibilang dasar anak setan. Berarti anak setan bapaknya siapa? Jin, ya kan? Atau disumpahi, mudah-mudahan kamu celaka, mati aja kamu. Jangan, ya. Bagaimanapun itu adalah anak kita. Kalau kita sumpahi dia, ya, kita sumpahi dia, ternyata dia berbuat buruk, siapa yang menerima akibatnya nanti? Orang tuanya. Di akhirat tidak dipertanggungjawabkan, tanggung jawab orang tuanya.
ya, tanggung jawab. Lalu bagaimana caranya? Coba ya, minta nasihat kepada orang yang lebih mengerti, mungkin ahli psikologi atau mungkin ada teman yang lebih mengerti. Ya, bagaimana cara menangani anak yang bermasalah seperti ini? Ya, jangan sampai berkata yang jelek. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah doaul madlum. Hindari doanya orang yang terzalimi. 3 hal doa itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia adalah orang kafir, jangan sampai kita menzaliminya. Karena malaikat akan mengaminkan nanti dan Allah akan mengabulkan. Sehingga ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menerima klaimnya ya, dari perbuatan jahat yang kita berikan kepadanya, maka kita pun nanti akan menerima balasannya. Nah, maka pentingnya di sini adalah bagi kita memperbaiki akhlak. Karena Rasulullah SAW juga dalam hadisnya beliau menjelaskan, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq. Ya. Kemudian wallahu la yubghid al-faish al-badhi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, dan yang bisa membuat orang itu masuk surga kecuali adalah akhlak. Kenapa akhlak bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga? Akhlak yang baik. Ya. Kita lihat ya, mungkin pernah dalam kajian-kajian tafsir ataupun dalam kajian cerita tentang hari kiamat. Ya. Manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka setelah mendapatkan catatan amalnya dari yang besar sampai yang paling kecil, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi mereka di padang mahsyar nanti ketika melihat catatan amalnya, mereka berkata, dalam surah Al-Kahfi Allah menjelaskan, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kata mereka, kitab apaan ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha, yang tidak meninggalkan catatan sedikit pun, baik yang besar ataupun yang sangat kecil sekali, melainkan semuanya tercatat detail, tahunnya, bulannya, kemudian harinya, tanggalnya, jamnya, semuanya, perbuatannya, korbannya, saksinya, semuanya ada di situ. Bahkan Allah menjelaskan, ya, setelah mereka mengklaim dan mereka melihat dengan nyata dan mereka berkata seperti itu, wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapatkan semua apa yang mereka lakukan itu datang, terlihat tampak jelas oleh mereka catatannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu pada waktu itu ya tidak menzalimi siapapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya apa adanya hasil rekod kita selama hidup di dunia. Nah, ketika manusia melihat catatan amalnya, sehingga mereka tidak bisa ngelak, dan mereka saat itu mengetahui bahwa si A, waduh, banyakan buruk nih punya saya, neraka kayaknya saya juga nih. Yang B, alhamdulillah, catatan amal saya banyak, ya angka 8 ke atas. Yang C, aduh, 5 ke bawah catatan saya, dah neraka dah. Nah, ketika mereka yang ahlu surga aman, mereka nggak ada masalah, selesai urusan, tinggal menunggu kebahagiaan yang akan mereka dapat. Nggak akan menggugat kemana-mana dia. Paling ada mereka nantinya mencari teman-temannya.
Teman saya dulu, teman-teman pengajian saya, teman berjemaah saya, kemana dia, kemana dia? Kenapa? Nggak ada beban bagi dia, sudah. Tinggal nunggu proses selanjutnya. Kenapa? Dia tahu bahwa dia akan masuk surga. Nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah orang yang ketika melihat catatan amalnya, ternyata banyak nilainya merah. Amalannya ada, tapi ternyata hilang. Disebabkan apa? Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka terhapus pahalanya. Wih, sudah beramal banyak kali saya sholat, saya melakukan amal sedekah, ternyata hilang sama riya. Saya sholat, hilang sama riya. Saya puasa, ahli puasa, tapi ternyata lisannya nggak terjaga, matanya nggak terjaga, telinganya nggak terjaga, hilang semua pahalanya. Sedekah hilang juga. Ada lagi ternyata penghapus yang paling besar, syirik. Ya Allahu Akbar, hilang semuanya pahala saya, kata dia. Kemana ini catatannya? Udah. Maka yang dilakukan oleh orang ini adalah mencari tambahan pahala pada waktu itu. Kenapa? Dia tahu syarat untuk bisa masuk ke dalam surga itu pahalanya harus sekian beratnya, sekian nilainya. Dia harus mencari tambahan. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nanti manusia pada waktu itu akan mencari pahala dari orang lain. Bagaimana cara mencarinya? Misalkan A dizalimin sama B. A ini katakanlah menjadi calon penghuni neraka. A menjadi korban dari B. Maka nanti di yaumil qiyamah si A ini minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, ya Allah, saya dulu sama si fulan dalam catatan tadi saya lihat saya dizalimi oleh si fulan itu. Dan saya dipermalukan di depan umum, harta saya diambil dan seterusnya. Saya sekarang ingin menuntut keadilan kepadamu, ya Allah. Maka yang dilakukan pada waktu itu adalah, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan haknya kepadanya. Dengan cara apa? Saya nggak minta ganti rugi berupa harta yang hilang, berupa harga diri yang dipermalukan, berupa sakit yang lengket di pipi saya misalkan, karena ditempeleng misalkan di depan umum. Saya nggak minta balas itu, ya Allah. Tapi saya minta balas berupa pahala sebesar nilai kemarin yang saya dirugikan olehnya. Ambil pahalanya. Sampai akhirnya pahala itu sesuai dengan harga kerugian yang dialami olehnya waktu di dunia. Diambil. Ternyata dalam catatan amalnya masih menemukan lagi. Ternyata ada si C juga, dia pernah menzalimi saya, minta lagi. Ternyata C kehabisan pahala. Bagaimana caranya? Ya, karena dia nggak kebagian pahala dari si C, maka dia melimpahkan dosanya kepada C dan seterusnya. Ya. Akhirnya apa? Harusnya harusnya si B tadi itu bisa, ya kan, masuk surga, gak jadi masuk surga. Kenapa? Karena pahalanya banyak diminta oleh orang lain. Sehingga ketika ditimbang nggak bisa memenuhi syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Yang C juga sama. Ya, yang C juga sama, nggak bisa masuk surga. Kenapa? Pahalanya berkurang, hilang karena diminta oleh orang lain. Kemudian yang ada adalah tambahan dosa dari orang lain. Nah, maka pentingnya bagi kita memperbaiki akhlak. Ya, akhlak kepada ya siapapun, bukan hanya kepada teman baik kita, tapi kepada orang yang tidak kita kenal, bahkan termasuk kepada hewan sekalipun. Ya, kita dilarang untuk berbuat zalim kepadanya. Makanya Rasulullah menjelaskan, innama bi'ustu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Ya tentunya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya,
kepada seluruh manusia, kepada juga pemimpin kita, ya, umara, semuanya. Kita harus berakhlak. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu la yubghid al-fahishal badi, dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang yang perangainya buruk. Ya. Kenapa? Orang ketika perangainya buruk, maka dia tidak bisa memberikan manfaat yang baik kepada orang lain. Yang ada adalah merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang mempunyai akhlak yang buruk. Ya. Karena orang ini tidak bisa membuat orang lain menjadi tenang. Ya, inilah pentingnya bagi kita, ya, memperbaiki akhlak. Ya. Maka di sini dalam perkataan Khadijah radhiyallahu anha tadi mengatakan, kalla wallahi la yuhzikallahu abada. Bagaimana Khadijah kok bisa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan nabinya, tidak kemudian Yusuf meninggalkan, maksudnya tidak dicuekin lah gitu. Ya, karena dia tahu bahwa selama ini Rasulullah SAW adalah orang yang baik. Sehingga ketika Khadijah menyampaikan sesuatu nasihat kepada suaminya, ya Rasulullah percaya, karena itu memang itu beliau gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau sebaliknya, aslinya kita jahat, sering menyakitin orang, lalu ada temennya, tenang dah, gak usah khawatir, lu kan orangnya baik, lu kan jadi jangan ngomong, jangan canda lo, ya kayak gitu akhirnya, ya kan? Ketika kita dinasihati oleh teman kita, kenapa? Kita sendiri nggak yakin ketika teman kita memuji kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Memang aslinya kita tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang kesembilan, jawazu madhil insan fi wajhi li maslahatin wa la yu'ariduhu qawlu alaihi salatu wassalam idza ra'aitumul madahina fahussu fi wujuhihim turab. Bolehnya seseorang memuji di hadapannya, menyebutkan kebaikan-kebaikannya untuk kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan perkataan Rasulullah SAW, apabila kalian melihat orang yang memuji kalian, maka lemparkan debu di mukanya, katanya begitu. Ya, maksudnya apa di sini? Di sini ya ulama menjelaskan, ya, memang ada hadis Rasulullah SAW yang seperti itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita tidak boleh memuji seseorang. Khawatirnya kenapa? Karena kalau kita menyanjung orang, memuji seseorang, apalagi pujiannya berlebihan, khawatir nanti itu akan menjadi penyakit ain. Apalagi kalau memujinya, dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Baik kepada anak kita yang kecil, imut, lucu misalkan. Lalu ada teman kita bilang, anak kamu ganteng banget ya. Atau wow, kalau bahasa yang sekarang gitu kan. Kalimat-kalimat takjub diungkapkan kepadanya dan tidak didahului olehnya pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti bahaya, bisa penyakit ain. Ain itu ditimbulkan oleh jin. Akhirnya apa? Anaknya jatuh sakit-sakitan terus. Karena gangguan. Atau nangis kalau emang anak kecil. Nangis terus sakit gak sembuh-sembuh, padahal ain. Maka kalau bisa, ya, makanya ulama itu kenapa nggak mau difoto, dan mereka nggak mau memajang fotonya, dirinya dan keluarganya, karena khawatir jadi ain, lagi anak kecil. Ya, saya sering waktu di Saudi dulu coba ngetes orang Arab gitu, anaknya yang kecil kan lucu, ganteng anaknya dia, imut-imut gitu kan. Terus saya kata, saya tidak menyebutkan Masya Allah terlebih dahulu gitu.
Ya kan? Ada Ibnu, wallah dia bilang gitu. Demi Allah anak kamu ini ganteng, wallah jamil. Kul masya Allah gitu. Masya Allah, masya Allah. Dimarahin sama dia. Sebut masya Allah, masya Allah. Ayo bilang masya Allah. Dimarahin sama bapaknya. Bilang masya Allah. Nah, itu dia. Masya Allah Ibnu Kajam. Bagus kata dia gitu. Saya coba lain waktu lagi. Ya, karena dia ngerti agama orang ini. Ya, kan? Saya coba lagi dengan pujian nggak menyebut nama Allah dulu. La. Qul masya Allah kata dia. Enggak boleh. Katakan masya Allah. Qul masya Allah kata dia. Dimarahin dia. Ya saya masya Allah. Oh iya masya Allah kata dia. Ya, penting bagi kita. Ya. Itu dalam hal pujian. Baik, kepada teman kita pun sama. Ya, walaupun dengan orang dewasa, orang tua sama. Ya, misalkan baru dapat pekerjaan bagus gitu kan, dengan gaji yang menjanjikan. Masya Allah, kayaknya saya dapat info, kayaknya dapat baru nih. Ya, alhamdulillah. Masya Allah gitu. Masya Allah, kayaknya anda dapat info baru antum pindah tempat nih. Iya, alhamdulillah. Sebut nama Allah, apapun itu. Ya, karena penting bagi diri kita ya, dalam hal itu. Ya, kita tidak tahu mana nanti yang akan menjadi penyakit bagi kita. Memang harus seperti itu seorang muslim. Ya, karena kalau kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya yang rugi kita. Si orang yang dipuji itu nantinya. Ya, orang yang dipuji yang rugi. Nah, terus kalau kena ain gimana? Ya, kalau ketahuan dia memang ain, ya, maka cara penyembuhannya dengan cara orang yang memuji tadi itu, pelakunya suruh berwudu. Air wudunya itu dipakai mandi olehnya. Ya. Air wudu. Kemudian wudu, basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, diminum dulu. Kalau ulama menjelaskan diminum dulu sedikit, kemudian dipakai untuk mandi. Untuk meruqyahnya dengan air wudunya dia itu. Apa tujuannya? Bentuk penghinaan terhadap si jin itu. Ya, ada juga dengan cara yang diruqyah sembuh, ada ruqyah tanpa harus meminta air wudu si pelaku, ada, bisa sembuh dengan izin Allah. Tapi kalau ternyata jinnya yang datang itu berat juga, ya bisa dengan cara bantu seperti itu ataupun dengan cara yang lainnya. Ya paling gampang adalah ya dikit pagi sore kita jaga. Ya. Nah, ini pentingnya bagi kita menjaga ucapan kita. Ya, walaupun kita anggap bahwa itu adalah hal yang baik, ya, tapi kita tetap harus saling menjaga demi kebaikan kita. Ya walaupun kayak di status misalkan ya, ada update status kemudian selfie lagi di taman mana gitu, lagi depresi jalan-jalan misalkan ke puncak, sekeluarga selfie plek update status. Ya kan? Entah itu di medsos atau yang lain-lainnya, kalau bisa tulis maqul masya Allah, dan hati-hati dari orang yang memujinya. Mantep banget lu di situ gitu. Hati-hati gitu. Ya, memang kita ingin mendapatkan pujian dari teman, kita ingin memberikan kabar gembira kepada teman, ingin mendapatkan informasi kepada teman bahwa tempat ini adalah tempat yang baik untuk tamasya sekeluarga. Tapi hati-hati, kita jangan sampai menjadi korban. Ya, kita ingin mendapatkan kebaikan dari teman kita, tapi yang ada adalah datangnya keburukan. Tanpa sepengetahuan kita berdua. Kita tidak tahu, teman kita juga nggak tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat yang mengandung bahaya. Kemudian yang ke-10, lam ya'ti rajulun qattun, katanya Waraqah bin Nawfal, ya, lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta bihi illa 'udiya.
Wa fi riwayatil ukhra lam ya'ti rajulun bima ji'ta bi illa udhiya. Yatabayyanu lana amrun muhimun jiddan. Waraqah bin Nawfal beliau mengatakan ketika Rasulullah datang ke rumah beliau dibawa oleh Khadijah radhiyallahu anha, maka Waraqah bin Nawfal, beliau ahli kitab, banyak membaca kitab Taurat, Injil, Zabur. Maka beliau mengatakan lam ya'ti rajulun qattun, tidak ada seorang pun ya yang mendapatkan kejadian seperti kejadiannya kamu ini yang pernah dialami juga oleh Musa, melainkan illa udiya, melainkan dimusuhi. Dalam riwayat yang lain, tidak ada seorang pun yang mendapatkan kejadian seperti kejadianmu ini yang pernah juga dialami oleh Musa illa udiya, kecuali akan disakiti. Ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat penting, bahwa semua dai yang mendakwakan kebaikan, berseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kitabnya, pasti akan mendapatkan pertentangan dan ya perlawanan, disakiti, baik berupa perbuatan ataupun ucapan. Walaupun kita menganggap dirinya baik, ya pasti. Berupa fisik mungkin tidak, tapi berupa perkataan iya. Ya, bahkan saya pun sama. Saya mendapatkan informasi kemarin dari istri saya. Itu ada imam di masjid itu, di tempat perumahan saya. Ini dari warga. Baca bismillahnya nggak jelas, ke orang nggak baca bismillah aja. Baca bismillahnya tanggung katanya gitu. Waktu salat fardu, ya kan nggak ngerti, ya kan? Kan nggak ngerti. Yang ada ini kan jelek di mata orang. Ya sudah, terima aja. Begitulah memang dai yang mendakwakan kepada kebaikan. Kenapa akan mendapatkan pertentangan dan perlawanan serta kalimat yang menyakitkan? Karena dakwah kepada Allah, kepada kitabnya Al-Quranul Karim dan juga Rasulnya Muhammad SAW, ya, bertentangan dengan hawa nafsu. Nafsu kan pengennya ke manusia itu, ya, kepada keburukan, kepada perbuatan dosa, meninggalkan sholat, ya, meninggalkan kemalasan dan semuanya. Sementara dakwah kepada Allah ajakannya selalu supaya kita tidak malas, supaya kita tanggung jawab, kita menjadi amanah, kita menjadi orang yang baik, tidak mengikuti hawa nafsu, ya, yang mengantarkan kepada keburukan. Sehingga itulah yang akan didapat oleh seorang dai, siapapun. Ya, nggak mesti ustadz. Antum juga sama. Ketika antum mendakwahkan kebaikan, antum nggak pernah ngomong kepada teman-teman antum, ya akhi, qala ta'ala fi kitabil karim, ya akhi, jelas-jelas Allah mengatakan, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, ya akhi. Nggak pernah antum. Cuma antum gara-gara apa? Menunjukkan sesuatu yang baik kepada teman antum. Inilah perangai yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Beginilah cara berpakaian seorang muslim itu yang benar. Ada nggak kira-kira ejekan? Antum nggak mengatakan qala ta'ala qala Rasulullah. Cuma dakwah antum lewat kondisi kan? Antum berdakwah lewat bagaimana? Cara berpakaian yang betul, yang diajarkan oleh Islam. Cara sholat yang betul yang diajarkan oleh Islam. Antum nggak pernah mengatakan qala ta'ala qala Rasulullah. Tapi tetap antum dibilang macam-macam. Pakai celana cingkrang kayak udah banjir aja, belum musim kemarau, pakai celana banjir, celana anti banjir, ya kan? Kita sholat, kebanyakan sholat sehingga jidatnya hitam. Jidat hitamnya sebetulnya ya memang
tergantung kulitnya sih sebetulnya itu. Ya kan? Ada yang kulitnya kuat, ya dia nggak akan hitam-hitam. Tapi ada kulitnya jidatnya yang lemah, ya cepat hitamnya. Macam-macam. Padahal kita nggak pernah menyakiti dia, tapi omongannya menyakiti kita. Kenapa? Ya karena kita mendakwahkan semampu kita sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Karena itu Allah mengingatkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh dari orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa. Dan cukuplah Rabbmu wahai Muhammad sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Nah, yang akan menolong nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 31. Kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 112 Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami menjadikan setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan dan juga jin, yang mana mereka yuhi ba'dhum ila ba'dhin, mereka saling memberikan wasiat-wasiat, memberikan ungkapan-ungkapan antara sesama, zuhrufal qawli ghurura, kalimat-kalimat yang membuat mereka menjadi tertipu. Bisikan-bisikan ya, berupa jin dan manusia yang akan menentang kita. Nah, bahasanya gimana ini? Nabi saja masih dimusuhi, apalagi kelasnya kita. Ya kan? Nabi yang tadinya dipercaya oleh mereka sebagai orang al-amin, ya, sampai mereka Abu Lahab memberikan rekomendasi ketika turun surah Al-Lahab, ma jarabna alaika kadiba, kami tidak pernah mendapatkanmu wahai Muhammad dusta sedikit pun. Tapi ketika Nabi mendakwakan la ilaha illallah, tabban laka ya Muhammad sairul yaum ali hadza jama'atana, celaka kau Muhammad sepanjang hari, apakah hanya untuk ini kau mengumpulkan kami? Naudzubillah. Itu Nabi. Ya. Nabi mengajak kepada kebaikan, tapi mereka tidak mau. Malah yang ada dimusuhi dan disakiti. Bagaimana dengan kita? Ya. Apalagi kita ngajak kepada kebaikan untuk mereka, ya kan? Pasti kita akan lebih dimusuhi dari kalangan jin dan manusia. Nah, tapi kan saya untuk diri sendiri, kenapa sih dimusuhi? Begitulah kalau kita ingin menjadi orang yang baik. Kalau kita jatuh dalam keburukan, perbuatan dosa, dia senang. Kenapa? Karena sama-sama jatuh dalam keburukan dan perbuatan dosa. Yang senang siapa? Orang yang buruk. Mana yang lebih kita suka? Apa kita lebih disenangi oleh orang pelaku dosa, atau kita ingin lebih senangi oleh pelaku kebaikan? Ya, kalau kita ingin masuknya surga, sebaiknya adalah bagi kita gimana caranya kita disenangi oleh orang yang berbuat baik. Jangan lebih suka disenangi oleh orang yang pelaku dosa ataupun perbuatan jahat. Kenapa? Ya, karena kita nanti akan menyesal nanti di yaumil qiyamah. Ya, inilah pentingnya bagi kita, ya, memahami hikmah di balik turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang bertanyakan? Iya, betul. Lagi-lagi. Iya.
Kebanyakan. Baik. Nah, ya, yang pertama, ya, apabila kita menzalimi orang lain, kemudian kita maafkan, apakah nanti di yaumil qiyamah kita bisa nuntut kembali mengambil pahala darinya? Ya, tidak. Karena sudah kita di dunia sudah memaafkan dan Allah sudah menutup kasusnya. Nah, kenapa Allah sudah menutup kasusnya? Karena Allah sudah ganti dengan pahala. Kita dapat pahala. Kenapa? Kita telah memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Ya. Itu. Jadi Allah menutup kasus itu. Ya, enggak bisa kasus lama udah SP3 masih diungkap lagi, nggak bisa lagi itu. Kenapa? Allah adil. Kalau udah SP3 diungkap lagi itu bentuk kezaliman. Ya, itu udah. Kenapa? Ketika kita ada pernyataan dalam diri kita, udahlah saya maafkan, berarti udah SP3 itu selesai. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana antisipasi untuk anak kita bayi, karena banyak yang senang dengan dia, lucu dan seterusnya gitu kan, sehingga banyak yang memuji, padahal orang yang memuji tidak ngerti agama. Apakah harus minta wudhu kepadanya? Kepada semuanya begitu kan? Nah, maka paling tidak bagi kita adalah orang tua yang mengerti agama, terutama ketika tidur. Ya, ketika tidur Rasulullah mengajarkan kepada kita kan disuruh berdoa sebelum tidur kan. Di antaranya seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mau tidur, ya, yang beliau lakukan adalah pertama mengumpulkan tangannya begini, ya, bisa berduduk, bisa juga sambil tidur. Beliau nggak menjelaskan kondisinya, tapi beliau mengumpulkan tangannya begini, kemudian meniupkan 3 kali. Baru habis itu beliau baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, lalu diusapkan ke anggota badannya, dan beliau lakukan 3 kali. Itu, ya. Tiup lagi, bukan tiupnya terakhir, tapi tiupannya di depan. Ini kebalikannya kita. Ya, ini hadis Aisyah, hadisnya sahih. Ya, Rasulullah kalau beliau mau tidur, maka beliau tiupkan ke tangannya 3 kali, baru beliau baca ayat kursi dan Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Usapkan, tiup lagi 3 kali, baca lagi doa itu tadi, kemudian digini lagi, tiupkan lagi, lalu baca lagi. Umumnya kita kan baca dulu baru tiup. Wallahu a'lam rohu siapa itu. Tapi hadisnya sahih, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kebalik kita. Ya Allah, mudah-mudahan masih tetap mampu aja gitu. Karena doanya begitu kan. Cuman menyalahi sunnah. Lalu bagaimana untuk bayi kita? Ya paling baik untuk bayi kita setelah kita usapkan ke anggota badan, ya untuk bayi kita juga sama. Bismillah. Usapkan untuk anak kita yang sudah tertidur. Gitu. Nah, kemudian ya paling tidak bagi kita adalah membaca zikir pagi, sore untuk orang tuanya. Kemudian dalam rumah itu juga ya banyak dengerin ngaji, terutama surah Al-Baqarah begitu. Sehingga ketika kita berzikir pagi seperti la ilaha illallah syarika lahu wa la kulli syai'in qadir dibaca 100 kali, Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang membaca ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore. Kalau dibaca sore, dari sore sampai malam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ketika kita baca zikir ini, di saat itu kita menggendong anak kita, itu menjadi ruqyah bagi dirinya. Seperti itu. Ya, paling tidak seperti yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Dan cukup untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan hikmah kalau udah lewat pasca apa prasi? Iya, nanti setelah diturunkannya wahyu kan udah selesai nih. Kan ya, di hikmah diturunkannya wahyu ini hikmah
setelah diturunkannya wahyu pembahasan, yaitu surah Al-Muddatsir. Baik. Nah. Terakhir. Ya. Betul. Iya. Kajian dulu pernah kita bahas tematik kan, zikir pagi sore, dan di antara isinya Rasulullah mengajarkan doanya adalah Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada anggota badan. Ya Allah, berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada sam'i, pendengaran. Kemudian fi basari, kemudian itu kepada pandangan. Kemudian berlindung kepada Allah lagi. Ya Allah, berlindung kepadamu dari kefakiran dan minum kufri faqar, daripada pertama kekufuran, lindung kepada Allah dari kekufuran, dan kedua kepada kefakiran, lalu azab kubur. Itu doa yang bisa kita baca setiap pagi dan sore. Ya, adapun takdir menjemput kita, ya insyaallah kita dalam keadaan husnul khatimah. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita mendapatkan hal yang tidak baik juga, maka Rasulullah SAW, kita yang menimpa gitu kan, kita yang tertimpa, kita jadi korban, maka Rasulullah mengajarkan doa kepada kita adalah pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dilanjutkan dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Tambahannya itu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kata beliau, barang illa ajarallahu akhlafa khairan minhu. Barang siapa yang tertimpa musibah, lalu dia membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, maka Allah Subhanahu wa taala akan ajarahu wa akhlafa khairan minhu, akan memberikan pahala kepadanya, kemudian Allah akan gantikan untuknya dengan yang lebih baik. Seperti itu. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita ketika kita mendapatkan satu musibah, apapun yang kita anggap bahwa itu adalah musibah bagi kita, entah kepada diri kita ataupun kepada keluarga kita, ataupun kita mendengarkan informasi yang tidak baik, baca doa itu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.